Apa aja sih do and don't sebelum melakukan lasik bagi pasien yang puasa? Sebenarnya sama aja ya dengan waktu nggak bulan puasa. Iya, misalnya kan gitu. gini, jangan pakai apa make up ya dulu, di area betul. mata gitu kan ya. Kemudian apa lagi? Nggak boleh pakai softline dulu. Oh ya, jangan mungkin. pakai softline Yang dulu, pasti, paling nggak softline dulu dilepas 2 minggu sebelum Lasik. operasi Ya, ya. betul. Gitu aja ya. Sebenarnya nggak ribet loh, Nggak apalagi ada. dok. Kira-kira apa Bisa lagi nih? suruh ini dulu ya, mandi keramas dulu karena nanti dalam 1 minggu kan nggak boleh kena air kan Betul, gitu ya. iya. Kecuali mau keramasnya di salon. Nah itu kemarin saya tuh dok, kayak gitu. Gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya wudhu dok, gimana dok? Wudhu kalau mau hati-hati wudhunya tayamum aja. Iya, gitu. Tapi kalau mau tetap membasuh muka, pastikan bahwa ketika basuh mukanya itu matanya merem. Oke. Atau ada pengalaman anak saya tuh waktu habis dilakukan tindakan ASI itu pakai kacamata renang. Oh. Jadi Nah, ketika mandi dia tetap bisa mandi mengguyur kepalanya tapi dengan kacamata renang. Ya, nice Sehingga info itu. matanya aman gitu Iya, dari tetap bisa kemasukan ya. air. Iya, Oke. banyak cara. Kalau sholat dok, masih boleh nggak sih habis lasik kita, maksudnya ada gerakan? Oh boleh kan? Boleh ya. Boleh ya. Bagi teman-teman jangan takut juga ya, waktu bulan puasa ini kan kita ada ibadah tarawih juga ya, Ya, jadi itu boleh. juga nggak mengganggu untuk ibadahnya kakak-kakak sekalian kayak gitu. Terus lanjut lagi dok. Oke. Oke. Silakan ya. Dok, apakah lasik hanya bisa dilakukan secara khusus? Apakah aman dilakukan jika ada kendala mata lain seperti kelainan mata dok? Kelainan matanya apa dulu gitu ya. Misalnya kalau tadi ada kelainan di retina, kita pastikan retinanya sudah diterapi dulu. Ataupun kalau nggak bisa diterapi, mungkin hasilnya nggak bisa maksimal karena begini, orang bisa melihat itu banyak faktor, nggak hanya kondisi korneanya yang bagus. Ada kornea, kemudian ada cairan bola mata, ada lensa, kemudian ada retina. Nah kalau salah satu itu nggak terpenuhi, maka ya hasilnya nggak bisa maksimal. Misalnya nih ada pasien umurnya 35, tapi setelah kita periksa lensanya ada kataraknya. Ya sebaiknya nggak dilakukan lasik karena nanti kalau dilasik kataraknya berkembang, ukurannya sudah berubah kacamatanya. Iya. Jadi mending dioperasi kataraknya begitu. Jadi tergantung kelainannya. Misalnya ada infeksi di kelopaknya, dia ada hordeolum atau apa ya, bintitan gitu ya. Ya kita kita terapi dulu, kita obatin dulu sampai infeksinya sembuh. Kalau udah sembuh baru kita lakukan tindakan. Oke, Iya. jadi yang penting adalah prelasik dulu teman-teman. Betul. Jadi jangan lupa ya, bulan ini kita tetap ada promo loh. Jadi kita tetap ada promo ya Promo dok. gitu ya. Jadi untuk prelasik sendiri dari harga 3.900.000 jadi 1 juta aja. Jadi cepetan buruan kalian atau jadwal kalian buat periksa di National Lasik Center kayak gitu. Oke, terus wah banyak yang nanya dok ternyata ya. Apakah bisa lasik di malam hari? Jadi tidak menghabiskan energi buat operasi siang hari ya. Sebenarnya malah bisa sih, tapi kebetulan NLC bukanya baru sampai jam 5 saja. Ya, doain Iya, ya, betul. nanti akan segera ada buka malam hari. Amin. gitu ya. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa pagi nanti bisa operasi di Ya, malam hari ya dok ya. betul. Jadi soon ya, ditunggu aja buat ini kakaknya. Gitu. Tapi kalau misalnya kakaknya mau, kan biasanya butuh surat izin juga ya dok, kayak kalau misalnya di waktu jam kerja kayak gitu ya, kita bisa kan ya. Betul, kita Betul. beri surat izin hari itu atau berapa hari dia butuh istirahat karena habis dilakukan tindakan Iya. gitu ya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Mau yang kerja bisa izin dulu, nanti kita buatkan surat izin seperti itu. Terus kemarin aku sebenarnya mau cerita juga sih dok. Iya, gimana Mbak Pinta? Kemarin waktu sebelum lasik itu kan saya sendiri kan bagian pelayanan di sini teman-teman ya. Jadi saya tuh kalau mau jelasin obat, jelasin gimana prosesnya itu kadang saya nggak ngerti ya, nggak ngerti sebagai pasien tuh seperti apa. Terus Itu sebelum dilasik. betul kayak mau jelasin itu, aduh bener nggak ya ini yang dirasain pasien seperti ini seperti itu. Terus mungkin 1 bulan yang lalu itu saya memutuskan untuk lasik teman-teman. Jadi saya coba lasik dulu gimana sih kondisi mata saya seperti apa. Dan dokter menyatakan mata saya bisa dilasik seperti itu. Lalu itu sebenarnya sempat mikir lagi 1 minggu, 2 minggu kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk lasik.
oke ini kayaknya ini kesempatan juga buat saya ngerasain apa yang dirasain pasien selama ini kayak gitu. Terus pas udah dilasik memang sih sama seperti pasien pada umumnya saya deg-deg juga. Yang pasti deg-degan ya. Terus waktu masuk ruang operasi itu teman-teman profesional semuanya, saya tetap dilayani seperti pasien pada umumnya. Betul. Kemudian masuk ruang operasi itu disapa, semuanya ramah sekali. Terus prosesnya saya kaget juga ternyata apa ya, kalau ngelihat aja tuh kayak lama, tapi pas di situ tuh rasanya cepet banget ya. Gitu. Terus pas disuruh buka mata, disuruh berdiri, ada jam tuh di situ. Suruh baca ya. Suruh baca ternyata, wih kok sudah bisa, udah kelihatan meskipun masih ada burum-burum dikit ya dok ya, kayak gitu. Dan nggak sakit sama sekali teman-teman, kayak gitu. Terus sakit nggak sih kalau abuse-nya udah habis? Kadang itu yang ditanya. Betul. Nggak sakit. Nyeri? Oh enggak ya? Nggak nyeri. Justru itu kalau saya menyimpulkan itu bukan rasa nyeri dok, tapi rasa nggak nyaman. Kayak gitu. Saya pas itu sebagai pasien rasain, oh ini ya jadi rasanya yang dirasain pasien setelah asik. Jadi saya setelah itu pun saya jadi ngerti. Jadi saya jelaskan ke teman-teman semuanya kalau pas asik itu mungkin ada rasa nggak nyaman sedikit saja. Tapi itu hanya dalam jangka waktu cepat sih, mungkin 4 jam saja. Dibuat tidur saja, dibuat istirahat. Biasanya besoknya itu saya udah kerja kemarin dok. Langsung ya. Langsung kerja karena saya nggak apa-apa gitu. Saya merasa kalau mata saya, wah udah enak nih buat kerja. Biasanya harus pakai kacamata, ini udah nggak pakai lagi ya. Gitu. Terus note juga buat teman-teman, besoknya itu bukan langsung kinclong gitu sih sebenarnya, masih ada proses ya. Jadi itu recovery dari mata kita sendiri. Seperti itu loh dok. Betul. Kadang-kadang mereka yang takut itu nanti setelah dilasik dan tahu hasilnya biasanya nyesel. Kenapa nggak dari dulu? Gitu. Ternyata sakitnya itu nggak sengeri yang dia bayangin gitu loh. Memang nggak sakit gitu loh, cuman takut aja. Kenapa takut? Karena di mata dok, kalau ada apa-apa gimana kan gitu selalu ya. Mata kok dioperasi kan saya nanti bisa lihat alatnya, ya bisa kan, kalau masih kondisi melek gitu kan, nggak merem. Oh iya benar, banyak yang bilang kita kan di bius total atau apa. Enggak, kita sadar, benar-benar sadar. Betul. Kita bisa lihat waktu operasi ya. Gitu. Kan ada alat yang bergerak-gerak gitu ya melintang ya. Iya betul, itu cuma kayak ada yang lewat-lewat habis itu selesai. Jadi saya ngerasa, wih ternyata worth it sekali loh lasik ini. Dengan harga segitu menurut saya itu worth it banget. Kalian bisa ngerasain untuk hampir mungkin seumur hidup. Iya, tidak tergantung dengan kacamata. Betul. Apalagi mereka yang minusnya cukup tinggi, setiap bangun tidur harus cari kacamata karena dia nggak kelihatan. Satu. Kemudian terkendala lagi ketika kacamatanya pecah gitu ya. Nah, itu. Dia nggak punya cadangan atau lupa naruhnya gitu, seperti orang buta ya. Jadi intinya beberapa pasien yang sudah saya operasi itu tidak satupun yang merasa menyesal kenapa dilasik atau dilakukan tindakan smile. Menyesalnya kenapa nggak dari dulu, itu selalu. Itu saya tuh. Saya tuh ya. Langsung kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi sudah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Godard Newton. Dok mau tanya, apakah dry eye bisa dipengaruhi karena puasa? Terus seberapa besar pengaruh dry eye pasca lasik jika kita puasa ya dok? Terima kasih. Dry eye dengan puasa. Jadi dry eye itu hubungannya dengan begini, banyaknya mata kita terpapar dengan layar misalnya, atau bahasa awamnya seberapa sering kita berkedip. Semakin kita nggak sering berkedip ya semakin kering. Makanya kenapa kalau kita di depan layar HP atau layar laptop cukup lama biasanya semakin kering. Karena kedipan kita jadi berkurang. Makanya kenapa ada teori setiap 20 menit maka istirahatlah 20 detik. Sehingga kita nggak mudah kering. Jadi nggak ada hubungannya dengan puasa. Itu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Kalaupun memang kering sebelum operasi lasik nggak ada obatnya juga supaya nggak kering. Jadi ditetesin gitu. Jadi beda dengan dehidrasi ya. Kalau puasa kan cenderung dehidrasi. Kalau mata kering nggak ada hubungannya sih dengan puasa. Kalau nervous gitu ada hubungannya nggak sih dok bikin dry eye sebenarnya? Enggak ya, itu mitos aja ya ternyata. Dan puasa juga nggak bikin dry eye ya teman-teman. Itu kalau dilihat dari segi medisnya tidak ada hubungannya ya. Gitu. Oke, ada lagi yang nanya, ini dokter boleh nggak lasik satu mata aja? Boleh, kenapa enggak? Kalau satu matanya normal kenapa harus dilasik? Ya satu aja kan. Gitu. Oh mungkin dia
Oh, Iya. ini loh. Kalau misalnya katarak gitu loh, Dok. Kan harus kalau misalnya dua-dua katarak, itu kan harus satu mata dua tuh, bisa dua-duanya. Oh, beda. Operasi Beda lasik sama ya? katarak beda. Kalau katarak memang satu-satu, tapi kalau lasik ya harus dua-dua. Iya. Jadi nggak langsung harus. dua-duanya ya. Iya, betul. Kayak gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi mending langsung dua-duanya lah. Kalau misalnya satu matanya emang normal ya satu, kayak gitu. Nanti dicoba ke lasik dulu aja. Dicek ya dua-duanya matanya bisa memungkinkan dua-duanya bisa lasik. Apa tidak? Ya, Betul. gitu. Ada yang nanya lagi nih. Ini sangat-sangat ekstrem nih. Operasi lasik bikin buta nggak, Dok? Tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika kita sudah memutuskan, dokter sudah memutuskan bahwa hasil pemeriksaan prelasik aman, maka ya aman, nggak mungkin buta. Kalau nggak aman ya nggak akan dilakukan tindakan lasik. Mungkin kita akan tindakan yang lain, misalnya akan dipasang phakic IOL, jadi akan dipasang lensa tanam. Atau kalau lensanya sudah keruh ya kita lakukan tindakan operasi. Begitu, jadi nggak ada istilahnya habis dilasik buta, itu nggak ada. Oke, Karena itu- sudah di screening sejak awal. Kalau udah Betul. aman ya nggak kita lakukan tindakan operasi. Nah, itu ya Gitu. teman-teman. Jadi itu sebuah statement yang lumayan salah ya. Iya. Jadi, tapi ada kemungkinan nggak sih, Dok, sebenarnya? Enggak. Nggak ada ya, Nggak belum ada juga ya Nggak yang ada. Karena seperti alatnya itu. ini juga aman. Nah. Kemudian apa namanya? Tadi screeningnya sudah cukup ketat gitu ya. Jadi hampir nggak ada kejadian setelah Nah. dilakukan tindakan lasik atau smile gitu ya. Terus tindakan buta enggak. Oke, jadi kemungkinan yang terjadi pas lasik itu kita lihat lagi dari pralasiknya kemungkinannya Betul, ya. ya. Jadi teman-teman harus lolos dulu nih pralasiknya. Betul. Nanti dinyatakan oke sama dokternya, oke besok bisa tindakan lasik seperti itu ya. Iya, betul. Oke, ada lagi nih, Dok, yang nanya. Wih, seneng aku nih, teman-teman lasik people aktif semuanya ya. Banyak sekali yang nanya. Dok, lasik itu katanya mahal. Terus apakah bebas kacamatanya bersifat permanen? Ya, mahal enggak relatif. Tadi Mbak Bintang bilang worth it ya, sesuai lah dengan yang dicapai. Dua mata. Kalau lasik berapa sekarang, Mbak? Lasik itu untuk metode lasik tanpa Ya. lasik itu sekarang di harga 27 juta dari 28 juta. Ya, kalau yang smile Kalau yang untuk Relax Smile itu lagi promo dari harga 38 juta jadi jadi 32 32 juta. aja. Dua mata gitu ya. Betul. Kemudian tadi apa pertanyaannya sampai lupa? Apakah bebas kacamata gitu Iya, ya? permanen Iya. atau enggak ya gitu. Iya, permanen. Jadi intinya dengan dilakukan tindakan lasik itu, maka kita tidak tergantung lagi dengan kacamata. Nah, Ada pasien ceritanya nih minusnya cukup tinggi ya, minusnya sekitar berapa ya, cukup tinggi. Kemudian ketebalan korneanya tidak cukup, sehingga dia hanya bisa dilasik dengan menyisakan minusnya min 1. Semula misalnya minusnya 11 atau 12. Kemudian dengan sisa min 1 dia masih bisa beraktivitas tanpa kacamata. Walaupun masih ada min 1-nya, begitu. Jadi tujuan dari operasi lasik ini supaya tidak tergantung dengan kacamata. betul, Gitu. seperti itu. Ini saya cerita lagi ya, Dok ya. Kemarin ada pasien juga loh, Dok. Dia minusnya itu kurang lebih 10, silindernya 2 sama minus 11. Tapi pas diperiksa prelasik ternyata seperti yang dokter bilang ya, korneanya ternyata ketebalannya Tipis ya. kurang untuk mengkoreksi semuanya. Terus mungkin kemarin masih sisa 2 kalau nggak salah. Dan kita kembalikan ke Pasiennya. kakaknya ya, ke pasiennya, apakah gimana Kak, mau dilanjutkan atau tidak? Tidak. Seperti itu. Ternyata kakaknya mau. Mau tetap ya. Ya, terus kita tanya tuh alasannya, wah ini menarik nih. Kan masih sisa tuh ya. Betul. Nggak apa-apa, saya mending sisa 2 daripada saya harus bertahan di minus sekian. Karena satu, kacamatanya berat ya, Dok ya. Terus secara estetika kan juga betul. Cowok apa kebetulan cewek waktu itu? cewek. Wah, Nah, iya iya. kan? Terus mengganggu aktivitasnya juga. Betul. Kebetulan beliau ini seorang perawat kemarin. Dia bilang saya sangat terganggu sekali dengan minus yang sebegitu iya, tinggi. betul, seperti itu. Jadi mungkin dari kakak itu kita juga bisa ngambil ini ya. Ternyata nggak harus full pun, kalau misalnya ukuran kacamatanya kecil pun udah sangat membantu Bantu, sekali. karena dia tidak tergantung lagi dengan Betul, kacamata. gitu. Iya. Dan beliau pun puas pas kemarin gitu lihat ya. hasilnya gitu. Iya. Alhamdulillah. Terus ada lagi nih. Teman saya mau lasik tapi masih takut, gimana cara meyakinkannya ya, Dok? Mungkin ini lasik people yang udah lasik ya, pengen ngajak nih temennya lasik. Duh, gimana ya biar temanku nih kayak aku nih ditanyain seneng ya, apa, gitu. tanyain aja apa yang bikin takut gitu ya. Karena ambang sakit tiap orang tuh beda-beda. Kayak orang dicubit, ada yang dicubit sedikit sudah terasa sakit.
ada yang dicubit sampai biru nggak terasa sakit. Jadi kan relatif ya, kalau dibilang takut karena nyeri sendiri itu tiap orang beda-beda. Kalau yang takut banget itu baru disemprot air saja sudah merasa sakit, ya kan gitu. Iya benar. Ya. Jadi kalau saya gini caranya, lihatlah manfaatnya. Nah, kan misalnya tadi minnya 10, kemudian setelah dilasik jadi 0 gitu ya, nggak pakai kacamata. Kan manfaatnya seumur hidup, itu yang diinget-inget. Jadi nggak usah diinget-inget takutnya, nyerinya, tapi manfaatnya jangka panjangnya. Ya, saya sendiri masih ada PR, itu ada saudara jauh itu satu keluarga minus semua Mbak Bintang. Waduh, diajak ke sini. Iya, minusnya tuh di atas 5, tapi semua rata-rata bilang takut gitu. Saya belum ketemu langsung. Nanti satu-satu ketemu langsung saya akan rayu gitu ya, supaya dia bisa bebas kacamata sekeluarga ya Dok ya. Ya kebetulan mereka tipe orang yang nggak mau pakai soft lens karena cowok-cowok. Nah saya lihat kalau lihat di fotonya tuh kayaknya secara kosmetik itu kalau pakai kacamata tebal itu kan nggak cakep ya, menurut saya. Menurut kita dari segi wanita ya Dok. Iya. Tapi ada juga Mbak Bintang begini. Pasien tuh aja mengatakan, dok saya tuh sudah sejak kecil pakai kacamata. Jadi kalau saya dilasik nanti saya nggak pede dengan wajah saya sendiri. Saya bilang nggak apa-apa, gini aja mas tetap dilasik. Entah setelah dilasik pakai kacamata tapi ukurannya 0 gitu ya. Ini saya juga berusaha Dok. Adik saya tuh gitu juga. Cowok kan udah biasa pakai kacamata. Ya udah nggak apa-apa lasik aja nanti. Saya tuh nggak cakep lagi ya bagaimana? Gitu kan merasa cakep pakai kacamata gitu kan ya. Jadi tenang aja masih ada kacamata jalan ya Dok ya, bisa dibuat ukurannya 0 nanti jadi gitu. Kacamata. Gitu. Ini sangat menarik sekali ya teman-teman lasik people ini pertanyaannya. Terus ada garansi nggak Dok lasik? Jadi begini, kan sejak awal kita sudah terangkan ya, misalnya dia mau dilasik sementara ada kemungkinan misalnya umurnya di bawah 19 Mbak Bintang ya, umurnya 16 misalnya, ini ekstrim ya. Secara teori kan minus seseorang itu akan berhenti di umur 19. Nah sejak awal kita edukasi pasiennya bahwa nanti setelah dilasik akan tambah minusnya, itu kan karena ya. Belum stabil itu Betul, pokoknya semua kemungkinan pasca lasik kita akan terangkan semua. Jadi pasien akan mengerti resiko setelah dilasik. Misalnya pasien ini kecenderungannya mata kering nih. Nah setelah dilasik pun dia merasa kok saya semakin kering begitu ya. Kita jelaskan sebelumnya, nanti akan terjadi seperti itu sampai kurang lebih 1-3 bulan. Jadi ya kalau dibilang garansi ya sejak awal kita sudah kasih edukasi bahwa semua itu bisa dilakukan treatment atau diberitahu begitu, risikonya seperti ini, risikonya bisa A, bisa B, bisa C. Maka pasien bisa memilih mau memilih tindakan saat itu juga atau harus ditunda. Jadi biasanya semua tim kami dokter spesialis mata di National LASIK Center ini akan mengedukasi semua pasien yang akan dilakukan tindakan, risiko apa yang akan terjadi 1-3 bulan bahkan 1 tahun ke depan setelah dilakukan tindakan. Jadi insya Allah sekali lagi kalau sudah dinyatakan bisa dilakukan tindakan operasi maka insya Allah aman. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi sudah pasti aman. Ada lagi, wah iya nih, National LASIK Center itu kan masih di Surabaya. Ada yang nanya, dok, ini tempatnya di Surabaya aja ya? Saya di Jakarta nih. Iya, sementara masih di Surabaya, mudah-mudahan segera buka cabang di kota-kota besar lain, gitu ya, termasuk di Jakarta, di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Oke. Wah, ada lagi nih dari Putri Elvira Hana Fitri. Bagaimana dengan yang dicurigai adanya kerusakan terhadap saraf mata? Apakah tetap bisa lasik ya dok? Suspek glaukoma. Gitu. Begitu dok? Ya. Nanti kita periksa dulu ya fundusnya. Jadi kondisi saraf matanya apakah sangat parah atau tidak? Karena begini, mereka yang glaukoma gitu ya, terkena saraf matanya biasanya lapang pandangannya jadi sempit. Ya, kalau lapang pandangan sempit, maka walaupun sudah dilasik kadang-kadang mempengaruhi tajam penglihatannya. Jadi pasien per pasien kasusnya beda-beda. Jadi kita harus periksa dulu gitu ya, apakah bisa dilakukan tindakan atau tidak gitu ya. Sebenarnya bisa dilakukan tindakan, cuman nanti perkembangan dari penyakit glaukomanya itu yang bikin dia
kaburnya akan semakin parah begitu loh. Khawatirnya begitu. Jadi bukan karena tindakan lasiknya, tapi karena penyakit Faktor yang tadi mendasarinya. Ya ada istilahnya apa ya, kalau orang corona itu ada komorbidnya komorbidnya gitu. Nah, ngomong komorbid atau apa, ada nggak sih dok kontraindikasi dari pasien lasik? Jadi misalnya ada penyakit tertentu yang emang udah nih nggak bisa lasik nih. Oh ya, biasanya penyakit autoimun, kemudian apa namanya, ada kelainan, kecurigaan adanya keratokonus. Keratokonus itu korneanya kita itu semakin lama semakin tipis kecenderungannya, sehingga ada pemeriksaan peta kornea yang akan menyatakan bahwa si pasien ini ada kecenderungan akan terjadi keratokonus. Itu sih yang kontraindikasi absolut yang tidak sebaiknya dilakukan. Nah, sekali lagi itu bisa terdeteksi ketika dilakukan pemeriksaan prelasi. Ya. Kalau katarak tuh? Katarak sebenarnya bisa sih kita lakukan lasik, cuma resikonya nanti penglihatannya kabur, kan kataraknya berkembang, semakin keruh. Nah, kita saranin, daripada dilasik nanti akan terjadi kekaburan lagi, ya udah dioperasi kataraknya aja. Kalau kataraknya dioperasi, maka minusnya sehingga juga akan hilang kalau menggunakan lensa yang premium. Iya, gitu. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Dari Dayu Rendra Dwinata. Wih, ini testimoni nih kayaknya. Alhamdulillah saya lasik tahun lalu di National Lasik Center, bebas aktivitas dan berolahraga tanpa kacamata. Wih, ini patut diapresiasi Kak Dayu. Hai Kak Dayu, dia alumni Lasik People juga ternyata. Gitu ya. Gitu. Ada lagi Kak Atania. Saya akan lasik insya Allah bulan depan di NLC. Sudah berlasik. Hai Kak Atania, ditunggu ya kedatangannya. Oke. Nah, ini. Dokter, 3 bulan lalu saya kebetulan telah menjalani trans PRK. Kemudian untuk saat ini saya masih mengalami mata kering dan terkadang penglihatan buram dan terasa lelah apalagi di malam hari. Itu gimana ya dok? Boleh diberi tetesan artificial tears, jadi tetes mata yang untuk menyegarkan mata itu bisa ditetesin tiap 1 jam. Biasanya pasca lasik kita beri resep itu, kalau habis bisa beli sendiri di apotek terdekat. Kalau ragu-ragu boleh WA ke tim kami, ya nanti kita akan jawab jenis obatnya, bahkan nama obatnya, mereknya maksud saya. Karena ada banyak jenis tipe dari artificial tears sendiri ya. Jadi tergantung sama tingkat dry eye-nya dok ya. Betul. Ya. Jadi misalnya kakaknya ragu atau misalnya ada keluhan, boleh langsung datang ke National Lasik Center buat kontrol ya. Kayak gitu. Oke, jadi informasi lagi nih saya ulangi ya untuk promo untuk bulan Ramadan di National Lasik Center ini. Jadi dia untuk tindakan femtolasik ada di harga 27 juta dari harga 28 juta. Terus untuk yang relax smile, tindakan relax smile dari harga 38 juta jadi harga 32 juta aja. Terus untuk prelasiknya dari harga 3 juta 900 jadi harga 1 juta aja. Jadi buruan ya teman-teman yang mau lasik nih, buruan daftar dulu prelasiknya di bulan ini. Nanti kan abis ini lebaran ya dok ya? Iya. Jadi nggak cuma baju aja yang baru, jadi penglihatannya juga harus baru ya, kayak gitu. Kayak gitu. Terus satu lagi nih terakhir ya. Oke, terakhir pertanyaan terakhir dari Kak Nyam. Oke. Apa bisa dicicil? Ini kayaknya saya aja yang jawab ya. Silakan. Oke, jadi di National Lasik Center sendiri ini kita juga ada program cicilan ya teman-teman Lasik People. Jadi untuk yang mau nyicil kita sediakan di Tokopedia dan Shopee untuk program cicilannya. Jadi untuk caranya kalian bisa langsung aja buka aplikasi Tokopedia dan Shopee, langsung diketik aja National Lasik Center, di situ sudah ada nih promo-promonya. Nanti kalau misalnya mau tindakan relax smile, tinggal dipencet aja relax smile, tinggal transaksi. Untuk saran saja untuk pembayaran cicilan diharapkan bisa H-1 ya untuk tindakan lasiknya supaya menghindari trouble waktu selesai lasiknya, transaksi selesai lasik kayak gitu. Terus untuk more infonya kalian juga bisa DM customer service kami yang ada kontaknya ada di link bio kami kayak gitu. Oke. Terus satu lagi untuk teman-teman Lasik People nih yang punya asuransi kesehatan, yuk bisa nih dicek-cek lagi polisnya dibeli itu menyangkut lasik nggak?
kayak gitu. Lasik enggak gitu betul, ya. Karena tidak semua asuransi mengcover ya betul, ternyata. Dan kalaupun di cover berapa minus yang di cover nah gitu itu ya. jadi dilihat lagi polisnya apakah mengcover dan syaratnya apa aja kayak gitu. Nanti kalau misalnya ternyata mengcover nih, itu kakaknya bisa langsung datang aja ke National Assist Center, nanti kita akan bantu seperti itu. Oke, sepertinya ini udah cukup ya untuk hari ini sesinya, untuk sesi apa namanya live Instagram hari ini. Oke, terima kasih untuk dokter. Langsung aja kita tutup ya. Sepertinya udah selesai, lumayan nih rame untuk hari ini ya. Terima kasih untuk dokter sendiri yang sudah mau nih bantu teman-teman Laksik People untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya untuk hari ini ya. Kembali Mbak Pinta. Lumayan kan? Ini kayak ngabuburit ya? Iya betul. Ini ngabuburit. Jam berapa nih? Ini jam bentar lagi buka ya. Iya. Kayak gitu ya. Jadi terima kasih juga buat teman-teman Laksik People yang mau meluangkan waktunya hari ini untuk join live Instagram kami hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya dokter untuk sesi-sesi berikutnya. Oke, untuk hari ini saya tutup ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.